Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Devia. Selamat pagi Bu Tasya. Oke, di sini kita ketemu lagi ya, karena sebelumnya harusnya bertemu di hari Rabu, ada ulangan, ada presentasi, sehingga Bu Tasya juga mengkondisionalkan sesuai dengan keinginan Devia juga. Lalu kemarin juga ada pensi ya di SME. Gimana perasaannya lihat pensi? Seru pastinya, terus juga tapi panas sih Bu. Karena di tengah itu nggak ada atapnya, tapi Iya. nggak apa-apa buat seru-seruan ya. Iya. Oke, di sini kita pertemuan kedua, nantinya kita akan membahas hasil dari konseling pertemuan pertama yang kemarin, gitu. Jadi LKPD yang sudah Ibu berikan, nantinya kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Oke, Ibu mau tahu dulu, duduknya udah nyaman belum? Sudah nyaman. Sudah nyaman, kalau mau nyendiri aja nggak apa-apa. Ya. Oke, di sini perasaannya Devi hari ini gimana? Alhamdulillah senang, terus agak gugup karena tugas yang harus dikumpulkan sebelum jam 9:15 Bu. Oke, jadi sempet gugup ya Iya. juga karena tugasnya. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa? KIK. KIK. Iya. Oke, itu ikut jurusan apa bukan? Ikut jurusan juga. Oke, jurusan juga. Tapi sudah diselesaikan ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berarti Devia sudah menyelesaikan tugas sehingga bisa konseling pada pertemuan hari ini ya. Ya. Oke, pada pertemuan pertama Ibu juga sudah jelaskan kalau adanya asas keterbukaan, kerahasiaan, lalu kesukarelaan. Nah, di sini tetap sama. Jadi di sini setelah kita konseling nantinya Bu Tasya harap Devia juga bisa terbuka kembali, menceritakan hal-hal yang sebelumnya mungkin belum diceritakan atau lupa, atau ada hal-hal nyata yang setelah konseling itu Devia rasakan bisa diceritakan sama Bu Tasya gitu. Lalu Devia juga untuk konseling pada pertemuan hari ini, asas kerahasiaannya tentunya cukup pada saat sesi konseling saja, tidak dibahas di keluar dari sesi konseling. Kalau mau berjumpa dengan Bu Tasya membahas permasalahan yang sama atau yang berbeda, kita jawabkan lagi kapan enaknya, gitu ya. Oke, di sini kalau boleh tahu tadi sudah makan MBG? Alhamdulillah sudah. Sudah, berarti sudah semangat untuk mau konseling pada pertemuan hari ini? Semangat. Semangat. Oke, sebelum kita bahas LKPD-nya yang sudah Devia kerjakan ini, boleh nggak diceritain setelah konseling pertama itu perasaannya Devia sampai hari ini tuh seperti apa sih? Alhamdulillahnya saya sudah mulai tenang Bu, dan kayak sudah memikirkan nih, oh aku mau kuliah aja seperti itu. Cuman waktu itu sempet saya nanya kembali ke ayah saya. Itu katanya kan saya bilang kalau misalkan saya kuliah di Malang gimana gitu. Terus katanya kok jauh gitu kan, nggak ada yang saudara atau apa di sana. Jadi kayak jangan deh gitu. Jadi saya mikirkan untuk kayak apa kuliah online aja ya. Kayak kebetulan ada tetangga saya yang kuliahnya itu online di kalau nggak salah di UT. Seperti itu. Oke. Jadi Devia sudah mulai bertanya ya kepada ayah, kayak gimana ayah, aku maunya kuliah, tapi ayah meskipun masih berat hati karena di luar kota, jadi Devia sudah tahu caranya. Oh ya, kenapa nggak kuliah online ya gitu. Nah, di situ berarti Devia juga sudah merasa sudah bisa berpikir dan juga mencari jalan keluarnya gimana gitu ya. Nah, dan juga Devia juga melihat hal nyata karena ada tetangga mungkin saudaranya Devia yang kuliahnya online, jadi bisa masih disambi di rumah gitu. Nah, menurut Devia sudah bisa berubah nggak cara berpikirnya yang awalnya Devia tuh kayak merasa bingung, takut, lalu kalau ngomong sama ayah takut gimana gitu, itu sudah berubah atau bagaimana? Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai berubah. Oke, perubahannya yang dirasakan oleh Devia itu seperti apa sih misalnya? Kayak yang awalnya misal saya tuh takut kalau nilainya tuh juga kan takut gak nyampe juga gitu. Saya sudah kayak kan bisa dari sekarang tuh kayak belajarnya lebih giat lagi. Terus juga selain itu kan yang sebelumnya takut gak serius gitu kalau kuliah, kan kayak bisa ini tujuan awal kuliah tuh gimana gitu. Oke, berarti di sini Devia juga sudah mulai perlahan ya bisa, dan juga tahu gimana nantinya kalau misalkan tujuan kuliah itu seperti apa sih, lalu nilainya harus dimatangkan lagi, belajarnya ditingkatkan lagi sehingga bisa masuk SNBP insya Allah. Amin. Oke, kita akan mulai bahas nih LKPD yang sudah dikerjakan oleh sama Mbak Devia. Di sini sudah mau siap untuk dibaca belum? Siap.
Oke, di sini mengenai latihan mengubah cara berpikir. Nah, situasinya bisa dibacakan Mbak Devia? Yang pertama itu ada tentang perekonomian keluarga. Yang pikiran negatif saya itu kalau kuliah kayak harus bayar UKT, terus nanti juga membebani orang tua juga gitu. Terus pikiran baru saya tuh kayak kuliah kan butuh biaya, tapi sekarang kan banyak beasiswa atau bahkan kayak kuliah sambil kerja seperti itu. Oke, di sini situasi pertama yang dikatakan oleh Mbak Devia itu memang kemarin juga sudah dibahas ya mengenai perekonomian keluarga. Lalu pikiran negatif yang timbul itu emang kalau kuliah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dihitungnya. Lalu pikiran barunya bisa kok kuliah itu adanya beasiswa, bisa kuliah sambil kerja. Nah, itu adalah salah satu situasi yang sudah Mbak Devia pikirkan dan bisa melihat gimana sih pikiran yang lebih realistis. Lalu perasaannya Mbak Devia di sini merasa lumayan tenang. Itu juga sudah mencapai satu tahapan situasi. Situasi kedua mengenai Memikirkan kuliah sambil kerja. Oke. Terus pikiran negatif saya tuh kalau kerja sama kuliah itu kan pastinya capek dan takut tidak bisa bagi waktunya, terus keteteran dan berakhir gagal seperti itu. Dan pikiran barunya, tapi kerja sama kuliah itu kan memang tidak mudah, tapi bisa dicoba pelan-pelan dengan manajemen waktu yang baik. Juga banyak orang yang sudah berhasil seperti itu. Oke, jadi di sini untuk situasi keduanya, Mbak Devia memikirkan hal yang dari pikiran yang negatif yang pertama. Kalau misalkan kuliah itu sambil kerja, gimana sih nantinya? Nah, kalau kuliah sambil kerja, Mbak Devia sudah mikir gimana nanti kalau keteteran, kalau sampai gagal bagaimana. Lalu Mbak Devia memikirkan yang lebih realistis itu banyak loh orang yang udah berhasil kalau kuliah sambil kerja memang karena keinginannya. Begitu, di sana Mbak Devia juga sudah bisa ya berubah sedikit demi sedikit gimana sih hambatan yang dialami dan juga hal-hal yang bisa menghambat apa yang diinginkan oleh Mbak Devia. Di sini adalah sangat bagus ya, Mbak Devia juga sudah mengapresiasi bagaimana cara berpikir yang lebih baru dan juga lebih realistis. Tentunya Mbak Devia merasa lebih tenang kembali. Lalu yang ketiga, Takut nilai tidak cukup untuk masuk kuliah. Kan pikiran negatifnya, nilaiku kayaknya kecil dan susah buat masuk kuliah, apalagi saingannya pastinya banyak juga kan. Terus terus pikiran barunya, nilai memang penting, tapi aku masih bisa berusaha memperbaiki atau mencari alternatif atau jalur lain atau juga kampus lain seperti itu. Oke, jadi di sini tadi yang sudah dikatakan sama Mbak Devia, takutnya itu nilainya kurang Bu, dan juga gimana kalau memang nggak bisa masuk di PTN negeri. Lalu Mbak Devia juga sudah memikirkan bisa lebih realistis lagi, banyak loh kuliahan, nggak harus di Malang, nggak harus di Surabaya atau dimanapun yang bisa membuat keluarga itu khawatir. Jadi Mbak Devia tadi juga sudah mengatakan kalau ada loh kuliah yang kebiasaannya tuh online, jadi bisa di sambil kerja juga gitu. Dan juga perasaannya Mbak Devia itu merasa lebih semangat untuk berjuang. Nah, di sini adalah perasaan yang sangat bagus ya untuk Mbak Devia, karena Mbak Devia itu merasa, oh iya kalau aku misalkan ada kendala situasi seperti ini, Mbak Devia itu harus bagaimana sih cara untuk lebih realistis lagi gitu. Jadi tetap semangat dan juga bagaimana ke depannya. Lalu situasi keempat mengenai Lingkungan kebanyakan memilih untuk bekerja. Pikiran negatifnya, sepupu saya banyak memilih bekerja karena langsung punya penghasilan dan kuliah bisa kapan saja. Jadi mungkin saya juga harus bekerja. Kemudian pikiran barunya, memang bekerja bisa langsung menghasilkan uang, tapi kuliah juga punya waktu dan kesempatan tertentu. Saya bisa mempertimbangkan pilihan sesuai kondisi saya tanpa harus mengikuti keputusan orang lain. Oke, di sini bagus. Pertemuan pertama kemarin Mbak Devia juga sudah mulai merasakan, oh iya, kayaknya aku ada dorongan dari temen, kayak masih ikut-ikutan teman. Kalau teman bahasnya mengenai kuliah, Mbak Devia kayaknya, oh ya enaknya kayak kuliah deh. Kalau kerja enaknya bisa cepat dapat uang. Lalu di sini pikiran negatifnya itu memang bekerja itu menghasilkan banyak uang dan juga, tetapi kuliah itu membutuhkan proses yang panjang, tetapi hal itu menambah banyak pengalaman
pengalamannya Mbak Devia. Nah, dari sana Mbak Devia juga sudah memikirkan yang awalnya bingung kerja atau kuliah. Di sini Mbak Devia menuliskan banyak sekali hambatan jika memilih kuliah, hambatan ketika memilih bekerja. Itu sangat-sangat bagus untuk Mbak Devia karena sudah bisa memikirkan hal yang negatif itu menjadi lebih positif dan juga realistis. Nah, perasaannya saya merasa lebih tenang dan lebih yakin dengan pilihan saya sendiri. Nah, di sini sangat bagus ya, Mbak Devia juga sudah mulai punya pendirian nih. Yang awalnya harus semangat dan juga berjuang, di sini Mbak Devia juga sudah mulai yakin dengan pilihannya. Yang awalnya bingung, sekarang sudah mulai yakin dengan menulis berbagai situasi. Lalu yang kelima mengenai takut tidak serius saat menjalani kuliah. Pikiran negatifnya, saya takut nanti di pertengahan kuliah jadi tidak serius dan hanya main-main. Dan pikiran barunya, rasa khawatir itu wajar, tapi saya bisa menjaga komitmen dengan mengingat tujuan awal kuliah dan mengatur waktu dengan baik agar tetap fokus. Oke, di sana sangat bagus sekali ya. Mbak Devia juga sudah melihat gimana ya kalau semisal saat kuliah nanti mulai hilang semangat kuliah karena mungkin prosesnya sangat panjang dan juga tugasnya sangat-sangat banyak. Jadi di sana Mbak Devia juga sudah gimana sih kalau nanti misalkan Mbak Devia itu kayak udah capek dan juga udah mulai merasa kuliah itu cuma main-main saja. Lalu yang lebih positif lagi, gimana sih Mbak Devia itu merubah lebih semangat lagi seperti awal masuk kuliah dan juga bisa melanjutkan kuliah itu sampai tuntas, sampai menjadi sarjana. Amin. Lalu perasaannya saya merasa lebih tenang dan lebih termotivasi. Oke, di sini berarti Mbak Devia sudah tahu ya bagaimana bisa menyemangati diri Mbak Devia sendiri dan juga gimana sih aku tuh lebih yakin aku tuh sebenarnya tuh pengen kuliah dan juga kalau kuliah sambil kerja tuh apa sih resikonya dan juga bagaimana sih hambatannya sehingga Mbak Devia bisa menuliskannya di kolom situasi ini. Lalu yang keenam mengenai situasi ini pemikiran selama seminggu ya Mbak Devia. Ini bagus sekali ya. Oke, yang keenam, teman di kelas berbincang ingin kuliah. Pikiran negatifnya, mereka semua kebanyakan memilih untuk kuliah dan saya bingung untuk kuliah atau harus kerja. Pikiran barunya, keinginan teman-teman bisa dijadikan inspirasi, tapi saya perlu menyesuaikan dengan keadaan saya juga. Oke, di sini sangat bagus ya Mbak Devia yang ini yang tadi Bu Tasya katakan kalau Mbak Devia itu ternyata pada pertemuan pertama masih terkadang terdistraksi dengan teman-teman. Kalau pas lagi bahas kuliah, pengennya kuliah. Tapi di sini pikiran baru muncul. Mbak Devia tuh kayak lebih keinginan tuh seperti apa sih kalau kuliah itu yang kayak gimana sih biar tetap aku tuh bisa kuliah sambil kerja mungkin dan juga bagaimana keadaan Mbak Devia kala itu. Nah, di sini sangat bagus ya Mbak Devia dan juga udah merasa sedikit lebih tenang lagi dan tidak terlalu tertekan dan juga karena Mbak Devia bisa tahu apa sih yang diinginkan oleh Mbak Devia sendiri begitu. Oke, hari terakhir ini sudah makan apa? Keinginan punya penghasilan sendiri. Oke. Pikiran negatifnya, saya tuh harus kerja ke punya penghasilan sendiri. Kalau kuliah kan bisa kapan-kapan aja. Kemudian pikiran barunya, kuliah memang bisa langsung mendapatkan penghasilan, tapi kuliah juga bisa menjadi investasi untuk masa depan. Saya bisa mempertimbangkan pilihan paling sesuai dengan kondisi saya atau mencoba kuliah sambil kerja. Oke, di sini Mbak Devia pikirannya yang terakhir itu mengenai gimana kalau bisa menghasilkan uang sendiri dan juga gimana kalau aku bekerja sendiri. Kuliah itu memang bisa kapan-kapan saja. Ketika Mbak Devia sudah menabung mungkin dan juga mengumpulkan uang untuk kuliah, di sana Mbak Devia juga bisa kuliah dan juga bisa melakukan studi. Nah, dan juga bekerja itu adalah keinginan juga dari Mbak Devia ya, sehingga Mbak Devia tuh terkadang kayaknya enak kerja dan juga kayaknya bisa loh kerja sambil kuliah, tetapi hambatan yang dirasakan Mbak Devia takutnya malah keteteran atau bagaimana. Nah, di sini Mbak Devia merasakan saya merasa lebih tenang, tidak terburu-buru dengan mengambil keputusan. Oke, sangat bagus sekali ya Mbak Devia di sini. Selama seminggu ini Mbak Devia juga sudah memikirkan gimana ya kadang kalau kepikiran mau kuliah, kadang besoknya kayaknya enak kerja deh. Lalu kembali kayaknya enak kuliah lagi deh. Lalu kayak ngomong lagi kerja apa? Kerja aja kali ya. Kayaknya enak kerja dapat uang sendiri gitu. Nah, di situ gak apa-apa. Di sana Mbak Devia tetap bisa untuk gimana sih pikiran negatif itu bisa diubah menjadi lebih realistis lagi.
Oke, di sini Bu Tasya sangat mengapresiasi ya, Mbak Devia juga sudah bisa selama seminggu ini menceritakan segala situasi yang memang menjadi hal yang membingungkan bagi Mbak Devia. Oke, di sini hal yang mendukung pikiran negatif muncul. Ketika pikiran negatif muncul itu hal apa saja sih yang membuat pikiran itu selalu muncul dalam diri Mbak Devia? Yang pertama, karena kondisi ekonomi keluarga. Kedua, lingkungan sekitar yang lebih memilih untuk bekerja. Yang ketiga, rasa takut gagal. Dan keempat, keinginan untuk berpenghasilan sendiri. Dan terakhir, overthinking atau memikirkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Oke, baik. Di sini berarti Mbak Devia tuh ketika sudah dapat pikiran negatif itu muncul, ada hal yang mendukung pikiran negatif itu. Seperti mungkin Mbak Devia ketika memikirkan kondisi ekonomi keluarga, lalu Mbak Devia terkadang adanya lingkungan yang membuat Mbak Devia tuh kayaknya termotivasi lagi, kayaknya enak bekerja, kayaknya enak kuliah, kayaknya begini gitu. Dan juga tadi Mbak Devia juga sudah mengatakan kalau adanya rasa takut gagal ketika memilih kuliah, takutnya kenapa, hambatannya apa, ketika milih bekerja itu seperti apa, dan juga hambatannya apa. Di sana juga Mbak Devia sudah menuliskan ya, dan juga Bu Tasya mengerti bagaimana perasaannya Mbak Devia. Lalu keinginan untuk berpenghasilan sendiri tadi itu pemikiran terakhir di hari ini ya. Jadi Mbak Devia tuh kayak merasa kuliah itu bisa kapan-kapan aja, dan juga bisa menabung dulu untuk studi nanti, dan juga bekerja itu enak loh kalau memang sesuai dengan keinginan dari Mbak Devia sendiri. Dan juga Mbak Devia harus yakin, berjuang dan tetap semangat gitu. Lalu yang kelima, overthinking akan memikirkan ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Memikirkan hal-hal yang menjadi hambatan. Misalkan tadi Mbak Devia mengatakan kalau kayaknya kuliah itu bisa kapan-kapan aja. Nah, mungkin Mbak Devia kayak mikir overthinkingnya itu, bisa nggak ya kuliah nanti kalau aku udah keenaan kerja. Nah, mungkin di sana Mbak Devia sudah mulai terpikirkan overthinking yang tinggi. Tetapi dari sana overthinking itu bisa loh untuk mengubah hal itu tidak terjadi. Jadi Mbak Devia itu bisa memilih bagaimana ya strateginya itu, ketika aku udah pada tahap ini, aku tuh harus bisa mencapai tahap selanjutnya. Begitu. Oke, refleksi diri sekarang. Apakah pikiran kamu berubah setelah latihan ini? Jelaskan. Menurut saya, iya, pikiran saya sedikit demi sedikit mulai berubah karena saya mulai menyadari bahwa tidak semua yang saya pikirkan itu pasti terjadi, dan saya merasa lebih tenang dalam mempertimbangkan pilihan yang saya pilih. Oke, alhamdulillah ya. Di sini Mbak Devia juga sudah merasakan kalau dari latihan pekerjaan LKPD ini, jurnal ini, Mbak Devia itu merasa ada perubahan, dan juga gimana Mbak Devia itu bisa menentukan gimana ya biar nggak terburu-buru juga, bagaimana keyakinan yang sebenarnya diinginkan yang benar-benar Mbak Devia. Oke, di sana sangat bagus ya, karena Mbak Devia juga sudah mulai berubah setelah konseling pada pertemuan pertama kemarin. Oke, sekarang kamu lebih condong ke pilihan mana? Kuliah atau kerja? Masih mempertimbangkannya atau sudah menetapkan tujuannya? Oke, di sini Mbak Devia. Saya memilih untuk lanjut kuliah karena dengan kuliah saya tuh bisa menambah wawasan dan mendapatkan ilmu yang lebih luas. Selain itu, saya juga memiliki kesempatan untuk bekerja seperti part-time, affiliate atau freelance sehingga tetap bisa membantu perekonomian keluarga. Oke, di sini tetap pilihannya Mbak Devia itu sama dengan tujuan pertama. Mbak Devia itu menginginkan kalau tetap ingin kuliah, dan juga Mbak Devia sudah banyak berpikiran yang lebih realistis kalau bisa loh untuk kuliah dan kuliah sambil kerja, sehingga banyak yang memotivasi Mbak Devia di sana. Oke, sangat bagus. Komitmennya Mbak Devia ini apa ya? Oke, yang pertama, berdiskusi dengan orang tua mengenai rencana ke depannya. Terus juga mulai belajar mengatur waktu dan melatih kedisiplinan diri. Oke, sangat bagus ya. Di sini komitmennya Mbak Devia itu memang awalnya yang takut untuk ngomong sama keluarga, jadinya perlahan-lahan mencoba diskusi dengan ayah, dengan ibu, gimana ya ke depannya. Meskipun Devia sudah kelas 11, Devia itu punya loh masa depan setelah lulus gitu. Nanti dibicarakan lagi dengan ayah atau dengan ibu, sehingga Mbak Devia itu tidak merasa sendiri.
Selain konsultasi dengan Bu Tasya, di sini Mbak Devia harus konsultasi dengan orang tua. Karena sebagaimanapun orang tua itu yang akan paling tahu dengan keadaan Devia nantinya. Jadi ketika Devia merasa bingung, coba pelan-pelan tanya ke ayah atau tanya ke ibu. Meskipun nanti pilihannya Mbak Devia tetap kuliah, ikutin lagi apa yang dimau oleh orang tuanya Mbak Devia. Misalkan tidak mau jauh-jauh dari Mbak Devia sudah memikirkan bisa loh kuliah dengan online, dan juga kuliah itu memang yang dikejar itu sarjananya gitu. Oke, sangat bagus ya Mbak Devia. Di sini Mbak Devia sudah menyelesaikan LKPD pertama. Nah, di sini menurut Mbak Devia, apakah setelah menuliskan semua ini Mbak Devia masih merasa bingung atau tidak? Alhamdulillahnya sudah tidak terlalu bingung Ibu. Oke, sudah tidak terasa bingung ya. Dan juga Mbak Devia bisa loh memikirkan dari hal yang negatif menjadi lebih realistis lagi. Dan juga bagaimana perasaannya ketika Mbak Devia itu bisa mengontrol overthinkingnya Mbak Devia mengenai pikiran yang negatif. Itu sangat-sangat bagus. Nah, tadi Mbak Devia sudah menuliskan banyak sekali situasi dan juga pemikiran yang negatif. Nah, di sini apakah Mbak Devia itu pernah mengetahui apakah hal itu benar nggak ya sama pikirannya Mbak Devia? Belum, karena tapi kayaknya ada juga yang pernah seperti contohnya yang mana? Di hari apa? Ini yang kebanyakan dia tuh bekerja, karena waktu itu kan pernah sempat kayak cuma saudara-saudara aja yang berdiskusi, kamu nanti kalau lulus SMK mau kemana gitu. Terus saya tuh bingung antara kuliah atau kerja. Terus mereka bilang udahlah kerja aja, kerja berjuang juga. Terus juga kayak kuliah kan bisa kapan-kapan aja juga, seperti itu. Oke, jadi di sini Mbak Devia merasa ketika ada situasi kayak lingkungan kebanyakan itu memilih untuk bekerja, Mbak Devia sadar loh dengan hambatannya seperti yang dikatakan di nomor 2 ini. Lingkungan sekitar yang selalu yang lebih memilih bekerja. Nah, di sana Mbak Devia merasakan itu adalah hambatan. Sehingga pikiran negatif yang awalnya tidak muncul mengenai bekerja, akhirnya muncul ketika Mbak Devia mengalami hambatan tersebut. Ini adalah hal yang mendukung Mbak Devia itu berpikiran yang negatif begitu. Jadi di sini Mbak Devia sudah paham dan juga mengetahui mana pikiran negatif itu apakah benar-benar pikirannya Mbak Devia atau ada hal-hal yang mendorong Mbak Devia untuk selalu berpikir negatif. Oke. Nah, di sana Mbak Devia itu apakah dalam situasi dan juga pikiran negatif ini menurut Mbak Devia itu hanya asumsi semata atau hanya omongan orang? Ada tidak? Ada di bagian mana? Di situasi yang sama? Sama juga seperti yang ini juga, takut nilainya juga. Oke, nah takut nilai ini Mbak Devia itu merasa ini fakta atau asumsi? Saya masih fakta. Fakta, kenapa? Karena kan juga kalau kuliah pasti kan saingannya gak cuma dari sekolah ini aja gitu. Yeah. Dari sekolah lain banyak dan nilainya pasti bagus-bagus juga. Karena dulu saya waktu daftar di SMK ini juga kan menurut saya nilai yang di jurusan ini tuh kan besar-besar. Nah, saya kebetulan gak di urutan teratas seperti itu kan. Jadi kayak saya takut digeser seperti itu. Oke, di sana Mbak Devia merasa ini adalah fakta dan juga Mbak Devia merasa takut ketika Mbak Devia itu belum mencapai nilai yang diinginkan, begitu ya. Dan tapi di sini Bu Tasya juga sangat menyemangati Mbak Devia ya, bagaimanapun sesuai dengan usahanya Mbak Devia nantinya nilai itu bisa naik kapan saja. Dan juga di sini kan Mbak Devia masih kurang 1 semester lagi. Semester 5 ya jadinya. Oke, di semester 5 nanti dimaksimalkan sehingga bisa mencapai nilai yang diinginkan untuk kuliah. Amin. Oke, dari sini Mbak Devia tadi kan juga sudah mengatakan banyak situasi dan juga banyak pemikiran negatif dan juga pikiran yang baru. Nah, menurut Mbak Devia, mana pikiran baru yang menurut Mbak Devia itu paling yakin?
Mungkin dari hal yang bekerja atau kuliah? Karena yang kuliah yang mana? sepertinya yang ini. Yang ini, yang pada situasi memikirkan kuliah sambil kerja. Di sini Mbak Devia memikirkan kalau kerja sambil kuliah itu memang tidak mudah, tapi bisa. Dan Mbak Devia itu melihat banyak yang sudah lolos dan juga banyak yang berhasil ketika memang sesuai dengan keinginan diri sendiri kalau bisa untuk kuliah sambil kerja. Nah, di sini berarti Mbak Devia sesuai dengan pilihan pertama ya untuk kuliah sambil kerja. Jadi di sini Mbak Devia tetap dengan keyakinannya diri sehingga bisa loh untuk lebih realistis lagi dan juga lebih ingin sekali dengan hal-hal yang sudah diberikan oleh Mbak Devia. Itu sangat-sangat bagus gitu. Oke, sebelumnya kan Mbak Devia juga sudah banyak nih mengirimkan situasi dan juga menjelaskan situasinya. Yang pertama, pada pertemuan pertama kemarin Mbak Devia juga sudah mengatakan adanya perekonomian keluarga, lalu adanya faktor sosial seperti sepupunya Mbak Devia dan juga lingkungan pertemanannya Mbak Devia. Nah, di sini yang ketiga nanti Bu Tasya akan menyalin hal-hal yang situasi ini ke dalam format ini. Jadi nanti Bu Tasya akan mengetahui gimana sih hal-hal yang membuat Mbak Devia itu terkadang memikirkan hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Begitu. Oke. Nah, di sini setelah kita membahas mengenai LKPD dan juga kita mengetahui bagaimana pemikirannya Mbak Devia, bagaimana hal baru muncul dalam pikirannya Mbak Devia itu, Bu Tasya juga sudah sangat melihat ya kemampuannya Mbak Devia sudah mulai berpikir lebih rasional lagi, lebih realistis lagi, sehingga yang awalnya pikiran negatif ini muncul, Mbak Devia bisa memikirkan lebih realistis lagi. Oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan atau mau ada hal yang Mbak Devia mungkin sebelumnya tidak tuliskan di sini, mau cerita ke Bu Tasya, itu sangat boleh. Atau bagaimana? Sepertinya sekarang saya tidak. Oke, sampai saat ini belum karena sudah pada situasi yang sudah dituliskan. Oke, bagus. Nah, di sini Bu Tasya juga sudah melihat ya bagaimana pekerjaannya Mbak Devia dan juga sampai pada komitmennya. Nah, di sini Mbak Devia juga sudah menuliskan bagaimana ya yang awalnya takut dengan omong kepada orang tua, nantinya Mbak Devia perlahan-lahan lah untuk mencoba bagaimana berkomitmen kepada diri sendiri dan juga menuliskan banyak komitmen ke depannya, sehingga yang awalnya Mbak Devia itu merasa bingung, Mbak Devia itu bisa loh untuk lebih meyakinkan diri pada pilihan yang di awal. Pilihannya yaitu memilih kuliah sambil bekerja. Itu sangat-sangat bagus. Oke, menurut Mbak Devia kalau nanti ada pemikiran negatif yang muncul lagi, Mbak Devia akan melakukan apa? Jika pikiran muncul negatifnya itu muncul kembali, mungkin saya akan seperti memikirkan hal baru lagi dengan mencari solusinya seperti itu. Oke, di sini berarti Mbak Devia sudah mengerti ya bagaimana ketika pikiran negatif itu muncul, Mbak Devia mengatakan kalau bagaimana ya mencari solusi dan juga mencari jalan keluarnya. Itu adalah langkah yang bagus bagi Mbak Devia. Oke, langkah yang pertama Mbak Devia itu ketika pikiran itu muncul, pikiran negatif itu muncul, Mbak Devia ingin segera mencari solusinya, bagaimana lebih realistis lagi, begitu ya. Oke, nah di sini selain untuk memikirkan solusi, apalagi tindakan yang biasanya Mbak Devia lakukan mengenai pikiran negatifnya? Selain solusi, sepertinya mungkin kayak berdiskusi sama orang tua juga. Oke, berdiskusi dengan orang tua dan di sana juga termasuk komitmennya Mbak Devia ya, sehingga komitmen ini harus sangat-sangat Mbak Devia lakukan ketika Mbak Devia sudah dalam kehidupan nyata di rumah ataupun di sekolah. Mbak Devia itu mencoba untuk bagaimana ya ketika aku muncul pikiran negatif ini,
aku itu bisa loh untuk mengendalikan agar tidak selalu negatif dan juga bisa memikirkan hal-hal yang lebih positif lagi. Begitu. Oke, itu sangat bagus ya Mbak Devia. Nah, dari pembicaraan kita mengenai hasil konseling pertama ini dan juga pada pertemuan kedua ini, tujuan kita adalah membahas apakah Mbak Devia itu sudah merasa berhasil atau belum mengenai tujuan yang di awal. Mbak Devia itu ingin sekali menghentikan kebingungannya mengenai kuliah dan juga kerja. Nah, menurut Mbak Devia dari skala 1 sampai 10 di sini Mbak Devia berada pada angka berapa sekarang? Angka 8. 8. Oke, sebelumnya Mbak Devia itu mengatakan angka 6 ya. Nah, angka 6 di sini sudah merasa pada angka 8, Bu. Nah, di sini perasaannya Mbak Devia seperti apa? Lega, tenang, dan semangat lagi buat mencapai cita-citanya saya. Oke, di sini Mbak Devia juga sudah merasa bagaimana ya untuk semangat dan juga bisa mencapai keinginannya Mbak Devia, dan juga bagaimana sih caranya agar Mbak Devia itu tetap pada pemilihan yang pertama. Begitu. Oke, di sini Bu Tasya juga sudah menangkap banyak ya dari hal-hal yang sudah dituliskan Mbak Devia. Lalu hal-hal yang diceritakan oleh Mbak Devia sehingga Mbak Devia ini mengetahui apa saja pikiran negatif, apa saja situasinya, dan juga bagaimana emosi atau perasaan yang dirasakan oleh Mbak Devia sehingga menimbulkan perasaan, perilaku, pikiran yang lebih realistis. Begitu. Oke, di sini sebelum Bu Tasya tutup nih mengenai konseling kedua kita karena sudah membahas mengenai LKPD-nya, perasaannya Mbak Devia bagaimana sampai saat ini? Perasaan saya yang awal tapi kayak seperti sedikit udah terarah gitu Ibu, jadi gak terlalu bingung. Yang awalnya bingung, sekarang jadi kayak lumayan aku harus gini. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Devia juga sudah mulai merasakan hal yang sama ya, mulai bisa terarah dan juga gimana sih untuk mengatasi kebingungannya. Oke, menurut Mbak Devia pada pertemuan kedua ini hal apa yang dipelajari oleh Mbak Devia? Tentang pikiran saya yang sebelumnya negatif, yang overthinkingnya penuh, jadi kayak mulai berpikiran realistis lagi dan juga tahu apa keinginan saya seperti itu. Oke, sangat bagus ya. Di sini Mbak Devia mengerti dari hasil konseling ini Mbak Devia itu lebih memikirkan hal yang negatif dan juga bisa mengubah bagaimana hal itu menjadi lebih realistis. Itu sangat bagus ya. Nah, untuk rencana kita ke depannya nanti Bu Tasya harap sesuai dengan komitmennya Mbak Devia pada hari ini, yaitu Mbak Devia bisa menuliskan lagi, mungkin ada hal yang muncul, Mbak Devia bisa komitmen lagi kepada diri sendiri sehingga Mbak Devia tahu bagaimana kelanjutan dan juga menahan agar tidak bingung lagi. Begitu. Kalau nanti Mbak Devia ingin konseling lagi kepada Bu Tasya itu sangat diperbolehkan. Jadi selama Bu Tasya ada waktu nantinya dan juga Mbak Devia sedang senggang, nanti kalau Mbak Devia masih bingung mengenai hal ini, bisa kita bicarakan kembali mengenai sesi konseling. Begitu. Itu sesuai dengan kesepakatannya Mbak Devia. Dari sini apakah ada hal yang masih ingin ditanyakan kepada Bu Tasya? Oke, alhamdulillah tidak ya, sudah cukup ya. Jadi di sini Mbak Devia paham bagaimana hal sudah dipelajari dan juga perasaan ke depannya. Nah, di sini Bu Tasya sudah rasa cukup ya untuk konseling kedua hari ini, sehingga Mbak Devia juga sudah bisa mencapai bagaimana kemajuannya. Yang tadi juga Mbak Devia mengatakan pada sebelumnya masih pada angka 6, sekarang sudah naik pada angka 8. Oke, sebelum ditutup di sini Bu Tasya ada lembar evaluasi konseling. Nah, kita melihat perbandingannya pada konseling pertama kemarin. Jadi di sini Mbak Devia bisa mengisi nama dan juga kelasnya terlebih dahulu.
Oke, di sini Mbak Devia masih sama ya seperti pertemuan kemarin. Nah, Mbak Devia di sini mengatakan kalau pada poin pertama itu saya memahami dengan baik tujuan yang direkam dari konseling individual. Di sini Mbak Devia pada angka 3. Mungkin hari ini Mbak Devia masih berada pada angka 3, tidak apa-apa. Kalau misalkan Mbak Devia sudah merasa lebih tahu dengan tujuannya, Mbak Devia bisa memberikan angka 4 begitu. Jadi ini kita akan melihat perbandingannya, apakah Mbak Devia sudah pada masa perubahannya atau masih belum begitu. Oke, bisa dikerjakan. Oke, sudah. Nah, di sini Mbak Devia kan sudah mengisi lembar evaluasi dan termasuk akhir dari sesi konseling pada pertemuan hari ini. Jadi di sini Bu Tasya terima kasih banyak kepada Mbak Devia karena sudah mau untuk konseling kepada Bu Tasya dan juga ketersediaannya selama 2 pertemuan ini. Bu Tasya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Devia dan juga tetap semangat kepada Mbak Devia dan juga bagaimana sih agar lebih realistis lagi ke depannya dan juga bisa menerapkan hal-hal yang positif ini kepada kehidupannya Mbak Devia. Oke, sudah cukup? Oke, Bu Tasya tutup ya. Terima kasih Mbak Devia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.